yang saat ini adalah ANBK. Terima kasih. Saya hanya mengingatkan saja atau hanya berbagi cerita saja mengenai persiapan ANBK. Mudah ada berbasis online, ada semi online. Menekankan satuan pendidikan melaksanakan online. Ini diharapkan Bapak Ibu ya. Diharapkan apabila jaringan internetnya stabil. Kalau tidak stabil, misalnya sedikit, nah terpaksa yang semi online. Berbagi sarana prasarana juga dalam pelaksanaan itu jadi bahan pertimbangan. Tidak semuanya mungkin online, tidak semuanya juga semi online. Saya katakan tadi di awal itu pertimbangannya kesiapan sekolah masing-masing. Nah, setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan AN dalam 2 gelombang. Ya, Bapak Ibu sudah 2 gelombang gitu. Sebenarnya gelombangnya ini ada di pos AN. Kemudian ada mekanisme pelaksanaan ini sudah terbiasa. Panitia daerah yang mengkoordinir tempat pelaksanaan terutama yang menumpang. Ini diatur juga di pos AN ada Bapak Ibu. Dalam 1 hari dapat dilaksanakan 3 sesi. 3 sesi ini untuk MTS. Untuk yang MI itu 2 sesi. Seperti yang dikatakan saya tadi di awal. Nah, pengawas AN bukan dari sekolah asal pelaksana. Jadi bisa disilang. Kecuali yang yang tersendiri. Sekolahnya jauh kemana kemari ya mungkin itu ada kebijakan lain ya pengawasan bisa dari sekolah itu atau dari sekolah terdekat jenjang yang berbeda ya, seperti di SMA juga ada pengawasan dari jenjang yang berbeda karena bertetanggaan dengan sekolah lain. Ya, pengawas diatur oleh Dinas Pendidikan atau oleh Kemendag ya, oleh yang berwenang seperti itu. Kemudian ini yang penting nomor 7. Pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan. Ya, guru tidak usah diawasi kecuali yang kalau zaman dulu istilahnya gaptek, kecuali yang gaptek ya dibimbing lah, bukan diawasi, dibimbing oleh teman sejawat yang sudah biasa. Iya Pak, kayak aku gaptek. Ya, zaman sekarang sudah tidak gaptek lagi, sudah zaman Android zaman sekarang. Paling-paling nanti menentukan pilihannya saja. Kemudian pelaksanaan, nah ini pelaksanaan untuk peserta pergantian peserta sampel. Peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelum hari pelaksanaan. Idealnya yang cadangan itu selalu berada atau standby di sekolah apabila yang peserta utama mendadak tidak bisa hadir. Nah, kasihan. Jadi yang cadangan atau yang utama sama-sama hadir di sekolah selama AN. Peserta cadangan mengikuti AN secara penuh mulai dari awal, tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Ini logikanya apabila peserta utama berhalangan pada hari pertama, maka cadangan menggantikan hari pertama sampai hari kedua. Itu keutuhannya begitu. Keutuhannya begitu. Mudah-mudahan tidak ada yang digantikan oleh cadangan, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Ada kasus bagaimana kalau di hari pertama hadir, di hari kedua tidak hadir gitu yang utamanya. Itu silakan diganti oleh yang cadangan. Nanti akan terdeteksi kemungkinan ada 2 bobot. Kalau yang pertama si A itu utama, tiba-tiba hari kedua yang si A itu utama tidak hadir karena sakit digantikan oleh si B. Bisa jadi jawabannya itu berbeda, artinya tidak stabil begitu. Ya terjadi masalah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Kemudian ada susulan dan penjadwalan ulang. Tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang berhalangan hadir, baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi. Jadi bagi peserta yang tidak hadir hari pertama atau hari kedua,
maka peserta itu tidak ada susulan. Beda dengan UNBK. Karena kalau UNBK sifatnya individu pribadi, kalau ini kan menyeluruh sekolah. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan luar biasa, nah bisa penjadwalan ulang. Jadi yang penjadwalan ulang itu apabila di satu satuan pendidikan gagal AN-nya, maka ada penjadwalan ulang. Sementara apabila ada satu atau dua peserta yang tidak bisa ikut AN, itu tidak ada susulan. Ada juga penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang apabila di satuan sekolahnya, di satuan pendidikannya tidak dapat melaksanakan AN dari awal sampai akhir. Atau di tengah-tengah ada bencana, misal padam listrik bencananya begitu. Atau yang semi online, servernya jebol misalnya gitu. Membuat berita acara bahwa server jebol tidak dilaksanakan ketika AN berlangsung. Itu bisa penjadwalan ulang. Jadi tidak ada susulan. Seperti itu Bapak Ibu, itu untuk pelaksanaan AN. Tadi ada dari pendidik dan kepala sekolah, yang kedua dari peserta. Nah ini sudah tadi saya jelaskan di awal, ada hari pertama itu tes literasi, hari keduanya numerasi. Kemudian hari pertama ada literasi dan survei karakter, hari kedua numerasi dan survei lingkungan belajar. Ini sama semua jenjang dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Nah, untuk format soal, ini format soal juga sama untuk semua jenjang. Mungkin di MI agak kesulitan ketika siswa nanti harus mengisi uraian. Kesulitan mengetiknya gitu kan, mengetik kalimat atau mengetik paragraf. Nanti ada soal pilihan ganda satu jawaban, pilihan ganda kompleks minimal 2 jawaban, ada menjodohkan, ada isian singkat, kemudian ada uraian. Itu format soalnya. Kemudian komposisinya pengetahuan 20%, aplikasi penerapan 50%, penalaran 30%. Kemudian konteksnya, semua soal diberikan konteks ya. Ada personal, individu, ada sosial, ada budaya, dan sains. Kemudian format jawaban disediakan soal dengan jawaban terbuka. Kemudian, nah ini administrasi pelaksanaan. Kalau UN itu CBT, kalau di sini multi-stage adaptive testing. Pada simulasi yang barusan saya lakukan bersama para siswa, itu ada 3 stage ya. Ada 3 kelompok soal, atau ada 3 tingkatan soal, atau ada 3 pengerjaan soal. Jadi contoh saja di stage 1 itu ada 12 soal atau ada 13 soal. Apabila di stage 1 siswa bisa mengerjakan soal benar semua, maka nanti di stage yang kedua atau di kelompok soal yang kedua soalnya akan lebih banyak. Misalnya yang pertama itu stage pertama 1 sampai 13. Stage yang kedua 14 sampai 20. Nah, apabila di stage yang pertama banyak yang salah, berarti di stage yang kedua dia mengerjakan soalnya sedikit. Tapi kalau benar di stage 1, di stage 2 bisa soal yang banyak. Gitu. Kalau di stage 2 mengerjakannya benar atau benar semua, maka di stage 3 jumlah soalnya pun akan banyak yang dikerjakan. Atau bisa jadi soal yang dikerjakan itu lebih mudah dibanding sebelumnya. Jadi di stage 1 dia mengerjakan soalnya sebagian benar, sebagian salah. Nanti di stage 2 dia akan menemukan jumlah soal yang banyak, tapi kualitas soalnya mudah begitu. Atau terbalik, soalnya tetap sulit, tetapi jumlah soalnya sedikit. Maka tiap siswa akan mengerjakan jumlah soal yang berbeda pada akhirnya. Ada yang 22 soal, 24 soal, 30 soal setelah melewati 3 stage. Nah, jadi pada aplikasi AKM itu ada 3 stage, 3 kelompok soal atau 3 tingkatan soal. Nanti siswa akan berbeda mengerjakan soalnya si A
24, si B 30, si C berapa begitu. Jadi bisa dilihat. Kalau siswa di stage 3 jumlah soalnya lebih sedikit, kemungkinan dia banyak mengerjakan soal dengan jawaban yang salah. Tapi kalau di stage 3 dia mengerjakan soalnya lebih banyak dan agak sulit, mungkin saja dia di stage 1, 2-nya itu menjawab banyak yang benarnya atau benar semua. Jadi akhirnya nanti akan ada siswa yang hasilnya berbeda-beda kalau individu. Tapi ini bukan individu, akan dilihat sekolah. Oh, sekolah ini hasilnya seperti apa? Apakah sedang, tinggi, atau menengah. Begitu. Bapak Ibu ini sudah mengerti lah, sudah biasa. Hanya disampaikan kepada siswa nanti ketika mengerjakan soal ada 3 stage atau 3 kelompok soal. Perhatikan jumlah soalnya. Apakah banyak atau sedikit. Tadi saya coba ada beberapa siswa yang mengerjakan soal 24 soal, 28, ada yang 36. Oh, yang 36 ini dari stage 1 sampai stage 2 dia mengerjakannya selalu benar begitu. Tapi yang sedikit, oh mungkin dia ada yang salah. Itu bedanya UN dengan AKM. Nah, kemudian mengenai infrastruktur. Infrastruktur, Bapak Ibu silakan pilih mau semi online atau mau online. Kalau semi online, komputer proktor sama dengan UNBK. Kalau online, komputer biasa gitu kan, all in one bisa laptop biasa, tidak ada spek yang khusus. Tapi kalau semi online, ini ada spek yang khusus. RAM minimal jangan 8 GB lah, sekarang itu 16 GB gitu. Ini harddisknya kalau bisa SSD gitu kan, kalau bisa SSD ya 250 GB. Atau bisa menggunakan spek server UNBK yang lama, itu juga boleh. Nah, satu server itu bisa diakses 15 komputer. Jadi satu server yang RAM-nya 8 GB itu bisa diakses 15 komputer. Jadi kalau di MTS itu idealnya kalau satu server bisa 3 sesi. Kalau 2 server bisa 2 ruang, 2 sesi. Jadi 2 ruang, 1 sesi, 1 ruang, 1 sesi. Jadi sesi 1 itu di 2 ruang, kemudian sesi 2 di 1 ruang. Idealnya sih punya 3 server, jadi 1 sesi semuanya. Nah, Bapak Ibu, operator ANBK di MTS sudah paham seperti ini, silakan bahan pertimbangan seperti apa. Bagi yang di MI mungkin ini tidak ada, silakan saja menggunakan yang online. Nah, nanti akan berkaitan dengan bandwidth, Bapak Ibu ya, dengan keadaan bandwidth jaringan internet. Komputer klien semi online ini tidak ada masalah, mungkin di tiap di tiap sekolah sudah biasa. Kemudian online juga sama, ini tidak ada bedanya. Aplikasinya kalau semi online itu ada VHD yang disetting begitu. Kemudian ada Exambro admin atau browser Proctor. Kalau di semi online hanya browser Proctor saja. Tidak ada VHD, maksudnya tidak ada PHD-nya. Kemudian di semi online itu bandwidth internet cukup 1 Mbps saja untuk sinkronisasi. Karena hanya 1 server. Kalau 3 server ya minimal 5 Mbps juga cukup. Nah, kalau online logikanya setiap 15 klien itu 12 Mbps. Jadi kalau ada 30 atau 20 klien tinggal kali 2 saja. 20 klien berarti ininya yang minimal 25 Mbps begitu atau 50 Mbps. Ini dalam keadaan stabil, dalam keadaan stabil bukan berbagi. Jadi ada jalur khusus bandwidth internet untuk AN AKM. Kalau tempat saya 50 mega itu dibagi-bagi, semua menikmati ya, ruang guru, ruang TU, mana-mana tidak boleh, harusnya 50 Mbps atau 20 Mbps khusus untuk jalur AN. Atau selama AN, AKM, jalur internetnya jangan dipakai oleh yang lain, tetapi khusus untuk AN saja. Ini untuk yang online. Kalau yang semi online, jalur internetnya ya enjoy saja begitu. Bahkan bisa tethering pun dari ponsel bisa, karena koneksinya ini ketika sinkron saja yang memerlukan bandwidth besar. Atau ketika upload soal, upload hasil saja begitu kan. Ketika upload hasil.
itu memakan bandwidth-nya. Jadi cukup dengan bandwidth kecil kalau yang semi online. Tapi resikonya harus ada server. Nah, begitu. Satu server ini mati, maka 15 siswa tidak bisa ikut AN. Tapi kalau yang online, enjoy saja karena satu komputer, satu siswa. Gitu Bapak Ibu. Silakan pertimbangkan mana yang sudah siap. Nah, maka perlu sekali ketika simulasi Bapak Ibu mengikuti simulasi. Apalagi gladi harus, kalau gladi mengecek semuanya. Misalnya begini, ketika simulasi milihnya semi online, tapi waktu gladi pelaksanaan mau online bisa diubah. Silakan diubah kalau di Dinas Pendidikan itu di Dapodik. Atau terbalik, sekarang online, nanti mau semi online bisa, silakan diubah saja ketika gladi ke sana. Karena gladi itu untuk pelaksanaan AN. Kalau sekarang semi, silakan pilih-pilih mana yang memungkinkan bagi Bapak Ibu. Tapi perhitungannya juga harus matang Bapak Ibu, begitu ya. Kemudian penanganan masalah pelaksanaan asesmen selama AN Bapak Ibu sudah biasa ini. Ya. Mitigasi ini bagi Bapak Ibu operator UNBK ya. Itu sudah biasa begitu. Sekarang ke UNBK seperti biasa. Listrik mati begitu kan. Gangguan jaringan internet, kemudian komputer proktor rusak, peserta tidak hadir dan sebagainya. Nah, bedanya apabila ya, bedanya online dengan semi online, apabila jaringan internet mati, bisa tethering saja dari ponsel, itu yang semi online. Ponselnya siapkan saja, kuota yang minimal 12 GB lah begitu. Atau 23 GB kan harganya sekarang berapa. Kalau yang full online, jaringan internetnya berarti tetheringnya juga harus dipertimbangkan. Apakah satu ponsel tethering bisa untuk 5 klien misalnya, silakan dicoba saja. Jadi Bapak Ibu ketika simulasi sekarang, silakan dicoba. Saya mau online dan akan dicoba nih, mau coba-coba nanti jalur dari Telkom misalnya, kemudian dicoba jalur tethering dari ponsel, mampunya berapa nih? Yang jelas tadi ada rumusnya, setiap 12 mega melayani 15 klien. Nah sekarang dicoba. Jadi simulasi ini mencoba mana nih yang nanti penentuannya ketika gladi. Kemudian bagaimana peserta yang tidak hadir gitu kan, bencana alam dan sebagainya. Juga masalah aplikasi. Nah, bagi yang semi online apabila ada masalah bisa masuk ke web ANBK di tiket. Ya lanjut dan bisa mengirim tiket begitu. Bagaimana juga dengan yang online? Boleh saja mengirim tiket. Hanya masalahnya yang online dengan yang semi online itu berbeda masalahnya. Kalau yang di semi online masalahnya akan fatal apabila si servernya bermasalah begitu, karena akan mengganjal kepada 15 peserta. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pertimbangan yang sudah matang Bapak Ibu lakukan itu akan bermanfaat ketika nanti gladi sampai pelaksanaan. Ini mitigasi Bapak Ibu sudah biasa lah. Percaya Bapak Ibu sudah bisa membuat atau bukan membuat ya, mencari solusinya dengan tepat. Ya itu Bapak Ibu itu mengenai persiapan ANBK AN ya. Kemudian tadi dari segi teknisnya sudah sudah saya sampaikan. Mungkin juga ada yang ini nih. Nah, berkaitan dengan teknis. Mungkin sudah ada BIMTEK, saya pikir sudah ada BIMTEK bagi para operator ANBK. Mungkin Pak Iwan dari MAN ya sudah ada BIMTEK untuk melaksanakan yang khusus semi online, khusus untuk semi online. Karena ini ada penjelasan yang luar biasa, begitu harus fokus, harus penuh perhatian ya dari proktornya ke peralatan, juga dari satuan pendidikan ke proktornya, itu intinya begitu. Kalau yang semi online harus nunggu sinkron, bagaimana kalau gagal, restocken dan sebagainya begitu. Kalau yang semi online itu luar biasa ya, luar biasa. Kalau yang semi online saya belum pernah coba, mungkin sama saja. Tapi saya percaya Bapak Ibu proktor dari MTS sudah oke lah, sudah mapan, sudah mumpuni mengenai persiapan
untuk yang semi online. Mungkin Bapak Ibu sudah paham bagaimana statusnya offline, bagaimana standby kuning, bagaimana aktif, dan seterusnya. Bagi yang semi online, jangan lupa Bapak Ibu harus menyiapkan transfer respon karena belum membuat transfer respon aplikasi di server ANBK tidak bisa digunakan. Itu yang semi online. Kalau yang lain tidak ada settingan-settingan tanpa respon, tidak ada settingan apapun ya, tinggal prung saja lah istilahnya, tidak prung saja. Nah, bagi yang menggunakan semi online mohon bersabar karena aplikasi ini berat, berbeda dengan aplikasi ANBK tahun-tahun sebelumnya 2016, 17, 18. Ini agak berat. Maka sarankan RAM-nya juga agak longgar ya 16 lah. Begitu menurut saya. Nah ini Bapak Ibu yang sudah biasa, ini gambaran saja, ada keadaan standby, yang biru apa, yang kuning apa, online apa. Nah, kemarin ada kejadian, maaf di kami begitu, ininya offline, ternyata kodenya salah begitu, kodenya salah masukkan kode proktor, salah begitu. Di sini ada masukan, ada kata masukan, mungkin dia liar begitu, sehingga tidak aktif atau offline. Yang aktif tidak selamat. Bapak Ibu sudah paham apa standby biru, apa standby kuning. Nah ini masalah yang kami lakukan, gitu. Masalah yang kami lakukan, si server semi online ya, si server itu sudah diinstal, kemudian disinkronkan VHD-nya, setelah sinkron lupa. PHD-nya tidak di-copy. Tiba-tiba harddisknya jebol. Maka server itu tidak bisa berjalan karena sudah disinkron. Maka harus unlock sinkron. Begitu Bapak Ibu ya. Atau terbalik. Sudah diinstal, sudah berjalan, tiba-tiba harddisknya diganti gitu kan. Diganti pindah pindah alat. Maka itu harus di-unlock serial number. Jadi sangat luar biasa bagi yang menggunakan semi online. Hati-hati sekali. Artinya penuh perhatian khusus. Nah, saya sarankan bagi yang menggunakan mode semi online, setelah sinkron selesai, setelah membuat transfer respon selesai, tolong PHD-nya dikopikan ke media lain, ke eksternal begitu, ke media lain. Itu apabila nanti terjadi masalah, maka bisa dikopikan lagi. Tidak usah sinkron lagi. Itu yang saya maksud. Silakan dikopikan, digandakan minimal di 2 tempat yang berbeda. Selain di tempat yang sama. Jadi kalau saya itu setelah sinkron, maka maka saya mengopikan file PHD yang sudah sinkron selesai sampai dengan transfer respon. Ya. Maka saya gandakan di CPU itu sendiri, ya, di 2 harddisk, di harddisk CD atau di 2 tempat, kemudian disimpan ke eksternal. Jadi di folder yang sama, kemudian folder yang berbeda atau di harddisk yang berbeda, kemudian di eksternal. Apabila terjadi sesuatu dengan PHD itu rusak, tinggal dikopikan saja dan berjalan lancar. Bapak Ibu begitu. Itu jangan lupa. Ini biasanya lupa nih, saya lupa. Ya, para operator sudah terbiasa dengan ikhlasnya gitu kan. Nah, ikhlasnya dengan radioannya sangat telaten, pada servernya sudah terbiasa, tapi saya hanya mengingatkan saja. Kemudian juga ketika sinkron jangan lupa di refresh status. Ini sudah selesai seperti ini Bapak Ibu, ini sudah biasa lah. Nah, nanti ketika simulasi, bagi Bapak Ibu yang akan simulasi, yang muncul nama pesertanya seperti ini, pesertanya begitu. Bukan nama ini akan muncul nanti ketika gladi. Jadi ketika simulasi yang muncul hanya ini saja, peserta ini. Username-nya dari mana? Silakan Bapak Ibu cetak saja di web ANBK 1 jam sebelum pelaksanaan simulasi. Karena daftar siswa akan muncul atau bisa dicetak 1 jam sebelum simulasi. Ini berlaku untuk yang online dan semi online. Nah, kalau ini menu-menu yang ada di server ANBK Bapak Ibu. Ini ada tokennya, begitu kan, ada tokennya.
Nanti pun sama, di online pun ada token, hanya tampilan ini, menu ini ada di server Bapak Ibu, di server apa namanya, di server semi online begitu. Jadi untuk token akan muncul di NBK, maaf, di online dan semi online. Ini statusnya, status terupload atau belum. Nah, nanti hasil pun harus dalam keadaan terupload. Nah, tes selesai, di sini statusnya terupload. Harusnya Bapak Ibu nanti dicoba ketika simulasi. Ada tes sedang dikerjakan. Ini seperti biasa, saya lanjut saja. Kemudian bisa jadi ada siswa yang sudah login. Nah, siswa sudah login, ini maaf bagi yang semi online atau yang online, ada siswa sudah login, kemudian tiba-tiba komputernya mati gitu kan, mereset atau terkendala. Begitu login dia tidak bisa, maka silakan Bapak Ibu Proktor harus mereset login. Reset peserta, ya. Reset login peserta menurut saya begitu. Ini ada menunya. Yang seterusnya, ini sudah selesai backup hapus, sudah biasa Bapak Ibu. Ini untuk transfer respon. Nah, ini untuk transfer ya, untuk transfer respon. Silakan Bapak Ibu nanti buat bagi yang semi online. Ini ada petunjuknya, sudah biasa lah Bapak Ibu, sudah terbiasa. Jangan lupa ya transfer responnya di setting. Karena kalau setting transfer respon gagal atau belum disetting atau apa namanya bermasalah, maka tidak bisa dijalankan aplikasi AN yang berbasis moda semi online. Begitu agak ribetnya gitu ya. Itulah agak ribetnya. Tapi kalau sudah biasa ya enjoy saja Bapak Ibu. Yang penting ada kopinya lah. Ada apa namanya? Ada kopi. Ini juga tadi Bapak Ibu transfer respon boleh di drive mana saja, C, D atau di media lain. Yang bagus di flash disk. Ini exam browsernya. Kemudian, aduh lupa nih ada tampilan yang, maaf, ini tampilan soal. Ada tampilan yang, aduh, nah ini yang daring Bapak Ibu, yang full daring. Kalau tadi yang apa, yang semi, yang sekarang yang full daring, yang online, nah, gitu maksudnya. Ini sama saja seperti yang tadi, ya, sama saja. Bedanya, nah bedanya ketika Proktor ada tampilan ini nih, ada tampilan run saja. Sama saja ini, hanya bedanya tidak memakai server khusus, ini bisa di desktop biasa. Tampilannya menunya sama, hanya tidak ada menu transfer respon, tidak ada menu download atau sinkron saja di sini. Yang lainnya sama-sama saja. Ini tampilan begitu. Mungkin ada yang sudah melaksanakan, Bapak Ibu sudah lebih paham. Bisa berbagi kepada yang sudah kepada yang belum melaksanakan. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan. Ini juga sama seperti yang tadi ya, sama saja Bapak Ibu. Tidak ada bedanya. Nah, juga sama apabila ada siswa yang sedang online ya, yang full online, tiba-tiba kepencet apa, mati, dia ingin login lagi tidak bisa ya, Bapak Ibu silakan masuk ke menu daftar, maaf ke apa tadi, daftar login peserta, tinggal reset peserta saja. Nah ini request login peserta, ini ada peserta yang sudah login, dia bisa request, saya reset gitu. Berbeda begitu. Jadi kalau yang semi online tidak ada permintaan, kalau ini ada permintaan. Jadi nanti siswa yang online ketika bermasalah dia bisa minta, di menunya ada. Di menunya itu ada menu request reset. Nah, nanti Bapak Ibu Proktor silakan lihat di sini. Ada tidak yang request reset peserta? Nah, bisa dilihat Bapak Ibu. Makanya dicoba yang online bagaimana, yang semi online bagaimana. Kalau saya pernah dulu yang online dan sekarang saya kembali lagi ke masa lalunya yaitu ke semi online. Nah ini untuk yang di baik yang online atau yang semi online sama saja tampilan seperti ini. Hanya di sini ada setting. Nah di sini ada setting, klik dulu settingnya, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pilihannya semi online atau online, jangan lupa itu oleh Bapak Ibu di tes. Nah kalau sudah bisa masuk,
Seperti ini tampilannya. Jadi begini Bapak Ibu, kemarin saya mencoba, saya modalnya modal SAMI online, tapi ini tidak disetting, maka tidak bisa jalan. Oh ternyata klik menu setting dulu, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 passwordnya, baru pilih SAMI online. Begitu Bapak Ibu. Ini sudah terbiasa biasa saja. Nah ini stage-nya. Stage-nya ini Bapak Ibu. Stage 1 sampai 12 soal. Stage 2 sampai 21 soal. Stage 3 contoh saja sampai 28 soal. Tapi tadi ada siswa saya di stage yang ketiga sampai 30 soal. Bahkan ada yang sampai 36 soal. Berarti dari stage 1 dia benar semua. Stage 2 benar semua, sehingga di sini jumlah soalnya banyak. Ini stage-nya, stage 1, stage 2, stage 3. Jadi begini Bapak Ibu, stage 1 itu 1 sampai 12 dia bisa bolak-balik di sini. Tapi kalau sudah selesai waktu stage 1, dia pindah ke stage 2, maka dia tidak bisa mengerjakan 1 sampai 12. Yang dia bisa kerjakan di stage yang sedang aktif, yaitu stage 2. Stage 2 misalnya 13 sampai 21. Jadi dia bisa bolak-balik mondar-mandir soalnya dari 13 sampai 21. Yang ini tidak bisa. Kalau stage 2 sudah selesai, maka dia masuk ke stage 3 misalnya sampai 28 soal. Maka siswa bisa bolak-balik dari 22 sampai 23. Ini tidak bisa. Nah, Bapak Ibu nanti bagi yang belum simulasi silakan dicoba seperti ini. Ini penting untuk siswa, menurut saya begitu. Nanti bisa begini, Pak, misalnya siswa sudah selesai nih stage 1. Muncul soal di stage yang kedua ya, 13 sampai 21. Pak, saya belum mengisi nomor 2, ya nggak bisa begitu. Nah di sini ada nih nomor 1B, 2B, 3B ini belum diisi misalnya atau dengan isi yang lain lah misalnya. Pak saya nomor 5 belum nih, maka dia tidak bisa kembali. Jadi dia bisa bolak-balik di paket atau kelompok atau tingkatan atau di stage yang sedang aktif. Bapak Ibu nanti ketika simulasi harus mencoba sebagai peserta. Agar ketika gladi Bapak Ibu bisa menjelaskan, atau ketika simulasi pun Bapak Ibu sebagai operator iya, dan diharuskan juga sebagai peserta agar Bapak Ibu bisa memahami kesulitan peserta seperti apa. Begitu Bapak Ibu ya. Saya pernah melakukannya juga. Ini mengenai stage soal seperti itu. Kalau sudah ya selesai ya sudah selesai. Nah terima kasih Bapak Ibu, itu penjelasan singkat mengenai pelaksanaan AN AKM. Selebihnya Bapak Ibu sudah paham lah, sudah memahami atau sudah menerima berapa materi atau petunjuk pelaksanaan atau bisa membaca pos AN lebih dalam, lebih rinci. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan buat kita semua terkait akan pelaksanaan asesmen nasional, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan pencerahan ya, apa yang selama ini kita hadapi, apa yang selama ini mengalami langkah-langkah. Baik, untuk itu kita sesi buka sesi tanya jawab ya. 3 orang penanya terlebih dahulu. Mangga dipersilahkan. Dari saya dulu. Udah bisa? Dari Payat, dari HD dulu bisa. Oh, oke. Mangga. Awan, ini dari Payat MTSN 2 Kuningan. Ya, Payat udah biasa ini. Enggak, mau nanya dulu ini. Masternya. Ini yang Payat itu satu HD, helpdesk. Kemendak kalau tidak salah ini. Ya, ini ada pertanyaan di masalah peserta Pak Wan. Kebetulan di satu madrasah ada yang mengundurkan diri itu 7 orang kan. Pas cadangan itu kan hanya ada 5 orang. Nah, itu oleh cadangan pun tidak tertutupi untuk peserta utama. Nah itu bagaimana kira-kira solusinya itu? Baik Pak Yayat, itu nanti dibuat berita acara ketika pelaksanaan Pak Yayat ya. Dibuat berita acara bahwa si A, si B, si C, si D itu mengundurkan diri dari sekolahnya, tidak jadi masalah.
Misalnya menentukan 7, cadangan kan 5 misalnya gitu ya. Iya. Kurang 2 jadi masalah Pak. Yang penting ada berita acara. Berita acara 5 orang mengundurkan diri karena apa gitu Pak, pindah atau apa begitu kan. Maka diganti oleh cadangan sehingga kan berkurang, tidak ada masalah itu. Penting ada berita acara saja. Ya. Di NT kan ada ya, di NT ada. Ya, di NT ada. Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan dulu, mungkin di antara teman-teman ini belum, ya syukur-syukur kalau sudah paham dalam penentuan sesi itu Pak Pawan. Dalam penentuan sesi dan gelombang. Kalau ada teman-teman yang belum paham gitu. Biar langsung dilihat gitu. Penentuan sesi yang Payat mungkin Payat di MTS di sana di sekolah Payat itu berapa sesi Pak? Saya 2 sesi. Sesi Pak. Ya. Berarti ada dua ruang yang bersamaan Pak ya mungkin. Kebetulan kita kan pakai online gitu. Oh full online. Ya full online. Oh, kalau online berarti kan bisa menggunakan laptop 1, kemudian sesi itu tetap pakai laptop itu kan? Artinya tidak seperti server biasa gitu. Oh iya betul begitu. Iya, artinya laptop tersebut bisa digunakan lagi kan untuk sesi kedua kan gitu. Oh bisa. Bisa. Beda dengan yang semi online kan gitu. Lebihnya sebenarnya juga bisa. Bisa aja kan ya? Bisa aja. Jadi kan misalnya jumlah peserta Payat berapa di Payat yang ikut? 45 ya, 45. Berarti kan 25-20 lah. Mungkin begitu Payat ya? Iya. Iya. Komputernya, bandwidth-nya ada berapa Pak bandwidth-nya? Ada 50. Oh 50 bagus, 50 stabil. Nah berarti nanti sesi pertama bagi 2 misalnya 25 atau terserah saja mau 22 mau berapa 23. Nah maka sesi pertama lihat jamnya tadi Bapak untuk yang MTS kan ada diberikan 3 sesi itu ada jamnya ada jam-jam tadi Bapak Ibu. Nah untuk pembagian sesinya silakan diatur saja. Kalau di Payat ada 50 Mbps yang full online maka bisa dibagi 2 apakah 23 22 atau 25 20 silakan diatur. Kalau pas bagus sesi pertama lancar maka sesi kedua bisa menggunakan alat yang sama. Yang penting tidak boleh menggunakan akun yang sama di 2 sesi. Nah pengaturan sesinya itu diatur di web ANBK. Jadi siapa yang masuk sesi 1 atau dan sesi 2 silakan diatur di web ANBK. Payat kan sudah mengaturnya Payat ya? Ya sudah. Ya sudah, nanti bagi yang Payat sudah pengalaman mengatur sesi, bisa Payat nanti bagi-bagi kepada teman-teman lain untuk mengatur sesinya, begitu Payat. Jadi apa nih masalah untuk pengaturan sesinya? Saya belum menerima. Pilih Pak Wan mau menjelaskan gitu, boleh. Di web ANBK. Pengaturan sesi itu diatur oleh sekolah masing-masing. Bisa 2 sesi, bisa 3 sesi, bergantung kondisinya. Misalnya di Payat kan 2 sesi, tapi di tempat lain bisa jadi 3 sesi misalnya. Bandwidth-nya sama 50, tapi ingin lebih nyantai, lebih enjoy ya saya mau 3 sesi. Berkaitan dengan misalnya maaf ya ini humor saja Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Saya itu dapat kopi, sesi dapat kelas itu, saya 3-4 jus, itu bisa seperti itu misalnya gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah pengaturan sesi pun lebih baik dipertimbangkan yang online, dipertimbangkan kepada keberadaan bandwidth yang adanya. Jadi mungkin di Payat itu tadi yang 50 Mbps-nya khusus jalur AN begitu kan. Mungkin begitu Payat ya? Ya. Tidak campur-campur. Rencananya seperti itu. Nah, jadi di Payat itu jalur internetnya khusus untuk AN 50 Mbps, untuk kebutuhan kantor mungkin juga berapa? 50 lagi ada 2 jalur. Itu lebih baik Bapak Ibu, seperti itu. Sekali lagi pengaturan sesi silakan saja diatur saja oleh sekolah masing-masing. Berapa saja begitu. Mau 1 sesi boleh, mau 2 sesi boleh, mau 3 sesi boleh. Perhatikan bandwidth-nya. Kalau yang 50 Mbps minimal itu 2 sesi. Idealnya 3 sesi agar nyantai begitu misalnya. Pengaturan sesinya untuk daftar siswa silakan diatur sekali lagi di web ANBK. Begitu Payat, mungkin saya tidak bisa menjelaskan, Payat lebih pengalaman lah menurut saya. Bisa merapat ke MTS Payat di sebelah timur begitu, bukan timur, tengah ya. Begitu Payat mungkin ya. Makasih Pak Wan. Silakan Bu Dia.
Oke. Terima sedikit Pak. Berarti untuk tidak Halo? Maaf, diulang lagi Bu. Oh, untuk yang cadangan tadi kan untuk yang utama ya. Untuk yang utama itu ya sesinya diatur madrasah. Nah, untuk yang cadangan pun sama untuk oleh madrasah juga. Ya, sama saja begitu. Oh gitu. Terus pengaturannya kapan? Mungkin nanti ya, nggak sekarang ya untuk cadangan. Ya, apabila nanti ada salah satu siswa yang tidak hadir. Pengaturannya bisa dari sekarang karena berkaitan dengan simulasi. Gitu. Nah, dari sekarang. Jadi bagi yang akan simulasi, lebih baiknya ya simulasi, ya gladi, ya pelaksanaan sama. Begitu. Ya simulasi, ya gladi, ya pelaksanaan sama. Jadi siswa tidak liur dengan perubahan-perubahan. Oh gitu. Nah, berarti harus ditetapkan dari sekarang ya? Ya, terutama yang utama itu ditetapkan dari sekarang begitu. Ditetapkan dari sekarang. Yang cadangan bisa menyesuaikan. Nah, nanti kalau sudah diatur di WPNBK itu nanti akan berkaitan dengan berkaitan dengan data bagi yang semi online dengan sinkron. Jadi diatur dari sekarang sebaiknya. Kalaupun ada perubahan misalnya, oh sekarang simulasi nggak enak nih. Nah, begini, si ini itu begitu. Nanti bisa diatur lagi di gladi. Mudah-mudahan sebelum gladi ada perubahan sesi mudah-mudahan. Oke, siap. Terima kasih Pak. Mangga yang selanjutnya. Dari MTS Dharma, MTS 5 Kuningan, Bu. Oh, MTS 5. Mangga Pak. Mau nanya Pak, kalau yang cadangan itu kan diatur di sesinya tidak bisa. Diatur gelombang tidak bisa. Itu gimana penjelasannya Pak? Oh, yang cadangan kalau tidak bisa diatur ya biarkan saja, tidak apa masalah. Karena cadangan dapat kartu untuk login nggak Pak? Bisa. Nanti dia bisa kemana saja. Jadi yang cadangan itu bisa masuk kemana saja. Jadi mengapa tidak bisa masuk ke sesi? Karena dia bisa masuk ke sesi mana saja gitu menurut saya. Di kartu peserta, kalau untuk mengganti peserta yang tidak bisa hadir, itu masuknya pakai username sama login peserta yang tidak hadir atau yang pakai yang cadangan yang itunya? Ya, kalau yang saya coba di sini, ya, dia menggunakan yang akun sendiri, Pak. Oh, akun sendiri. Bapak nanti coba lihat. Bapak simulasinya kapan, Pak? Tanggal 2. Nah, Bapak coba nanti tanggal 2 dicek, keluar tidak begitu. Oh, iya. Karena tempat saya ini keluar semua. Jadi yang cadangan pun ada gitu. Tapi coba Bapak lihat, mungkin karena simulasi ini maaf, ini udah dicoba seperti apa gitu. Bapak nanti coba cek, lihat ketika tanggal 2, 1 jam sebelum pelaksanaan Bapak cetak. Iya. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. MTS 5 ada lagi? Masih ada? Udah, makasih Bu. Udah. Oke. Yang lainnya mana? MI mana MI? Halo MI? Ada yang MI? MTS yang lain? Boleh Mangga? Silahkan. Penanya 3. Para pemain lama Bu ini sudah pada ngerti lah begitu, sudah pada siap gitu. Sini. Iya. MI Bu. Kebetulan peserta ini yang statusnya mandiri ya Pak ya. Jadi yang untuk yang menumpang tidak dilibatkan belum mungkin ya. MI, Mangga silahkan. Dari MI Karangbaru Bu. Ya. MI Karangbaru. Oke, siap. Mangga Pak. Kita mau nanya nih Pak. Kebetulan di MI Karangbaru itu tidak terdaftar simulasinya Bu. Apakah data siswanya itu udah ada atau bisa dibuka di daftar peserta ANBK Bu? Ya berapa tuh? Bisa diulang Pak? Karangbaru bisa diulang? Iya. Kebetulan di MI Karangbaru kan tidak terdaftar simulasi Bu. Pak, apakah siswanya itu sudah bisa dibuka atau daftar di daftar peserta ANBK? Yang untuk tanggal 2 tuh Pak, simulasi tanggal 2 kan kebetulan MI Karangbaru tidak terdaftar simulasi.
Ya, baik, terima kasih Pak. Bapak yang di MA Karangbaru sudah menerima DNT Pak? MI Pak, ini MI. Ya, yang di MI Karangbaru sudah menerima DNT? Baru DNS, Pak. DNS. Oh, DNS. Iya, baru DNS. Ya, Bapak statusnya mandiri atau menumpang? Mandiri. Mandiri Pak ya. Bapak sudah membuka web MBK belum Pak? Sudah, cuman dilihat di daftar peserta itu belum muncul. Ya, belum muncul. Daftar peserta akan muncul nanti menjelang gladi. Cirinya, kalau Bapak sudah menerima DNT, kan sekarang masih DNS Pak ya? Nah, berarti belum. Nanti kalau sudah menerima DNT, mendekati gladi, itu akan muncul. Ketika simulasi, nanti yang muncul bukan nama siswa asli, tapi yang saya jelaskan tadi, hanya peserta 01, peserta 02, peserta 03, gitu. Begitu Pak. Jadi daftar siswa akan muncul nanti mendekati gladi, dan syarat cirinya adalah setelah menerima DNT, begitu Pak. Iya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Dia. Ya. Karangbaru udah. Mana? MTS? Madinatul Huda. Mangga Pak. Kebetulan MTS kami itu berdekatan dengan MI Darul Huda. Nah, beliau itu minta numpang di MTS Madinatul Huda. Yang harus dipersiapkan dari kesiapan MTS Madinatul Huda, maksudnya virtual box-nya tuh masih sama apa enggak dengan yang di MTS gitu Pak? Dan lain sebagainya. Terus maksudnya perbedaan apa saja antara kesiapan yang di MTS dengan yang di MI seperti itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, saya langsung jawab Bu Dia. Mengapa? Yang MTS Madinatul Huda semi online Pak ya? Sorry, ada. Yang MTS Madinatul Huda pelaksanaannya modanya semi online. Pelaksanaannya apa Pak? Semi online. Semi online Pak. Oh, semi online. Ya. Nah, berarti kalau semi online idealnya Bapak ya, idealnya ada 2 server gitu. Server untuk MTS dan server untuk MI idealnya. Namun apabila tidak ada, kan waktunya berbeda. Misalnya maaf, simulasi MTS jadwalnya kapan Pak? MTS Bapak jadwalnya? Kemarin udah Pak, yang tanggal 23 kan? Sudah. Kalau MI-nya? Berarti di akhir bulan nanti. Nah, Bapak nanti install lagi PHD Bapak ya, install lagi mesin ya, install lagi PHD untuk SD, karena nanti ada akun ID Proctornya berbeda. Itu saya bedanya itu ya sih. Yang persiapannya sama saja, persiapannya sama, rewardnya sama, Bapak Ibu. Yang beda itu Bapak Ibu, Bapak nanti menyiapkan ID Proctor untuk SD itu gitu. Itu saja sudah, tinggal sinkron selesai, jalan begitu. Itu saja Bapak Ibu, sama saja lah, Bapak sama saja. Ada lagi Pak? Udah jelas? MTS Madinatul Huda? Oke, sudah ya. Masih ada waktu. Mangga yang masih penasaran, masih menemukan permasalahan, boleh? Kita batasi sampai jam 3 ya. Masih ada waktu. Mangga yang masih ada permasalahan? Pak, Bu, dari MTS 11 Kuningan. MTS 11. Ya. Oke. Itu kan di pembagian sesi ada gelombang juga, Bu. Gelombang 1, gelombang 2. Ya. Nanti apa kita bisa memilih sendiri? Bisa di gelombang 1 atau di gelombang 2
apa ditentukan yang mandiri itu di gelombang 1, yang menumpang itu di gelombang 2? Betul, sebentar. Bapak, untuk menjelaskan. Ya. Oh, dikirim KPP. Ini biasanya pengalaman yang UN itu mendahulukan yang punya sendiri lah begitu. Misalnya MTS 11 dulu. Ya. Nah, Ya, yang karena ini Pak, karena gelombang baru Pak ini Pak. Iya. Kalau kemarin kan langsung sesi gitu. Betul ada sesi, ada gelombang gitu kan. Kalau sekarang ada gelombang yang kalau sesi kan milik sendiri begitu. Ya. Nah, untuk menentukan gelombang, nah ini biasanya yang ditumpangi didahulukan di gelombang 1 gitu. Nah, kalau yang menumpang itu di gelombang 2. Yang kedua, gelombang 1 misalnya begini. MTS 11 ditumpangi oleh 10 MI. Sementara waktunya di gelombang 1 hanya 6 MI begitu kan. Maka nanti 6 MI di gelombang 1, 5 MI di gelombang 2 begitu Pak. Jadi gelombang itu apabila jumlah siswa yang menumpang di tempat lain itu banyak. Begitu. Kita tunggu perkembangannya Pak. Jadi menentukan gelombang-gelombang itu belum tentu dari kita juga. Kita lihat perkembangannya. Nah, lihat nanti di pos AN-nya begitu Pak, seperti itu. Ya, karena saya pun baru nih di jenjang SMA belum ada gelombang-gelombang gitu. Hanya dulu waktu prediksi dulu seperti itu, apabila ada sekolah yang menumpang di sekolah lain kemudian banyak, maka akan dibagi gelombang-gelombang karena daya tampungnya yang berbeda begitu. Ya. Baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. MTS 11. Nggak ada lagi? Udah cukup Bu, itu aja. Cukup Bu. Terima kasih. Dari MI ada? Kalau tidak ada saya yang bertanya. Dari MTS 8 Bu? Oh? Dari MTS 8. Mana? Pak Nono. Oh iya, mangga Pak Nono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten. Ya, Kang Nono, teman lama ini. Ini Pak, ada yang mau ditanyakan. Kemarin kan simulasi, saya kan sebetulnya udah simulasi kemarin, itu menggunakan moda online. Tapi kemarin kan hanya melibatkan 6 orang siswa kebetulan sebagai coba itu. Dari 6 itu masuk dari pagi sampai jam 12 itu secara bertahap, jadi tidak bisa langsung sekaligus gitu. 1, kemudian terakhir ya gitu bisa masuk sekaligus, misalnya 6 orang masuk sekaligus gitu. Nah, apakah itu adalah kendala di server pusat atau hanya kekuatan bandwidth di sekolah kami gitu? Kalau memang server pusatnya sudah oke, sudah siap, memang nanti mungkin kami putus-putus ya. Ya Pak Nono, diulangi lagi, terputus. Ya maaf. Tadi sampai server pusat sama bandwidth. Nah, jadi kalau misalnya kami sedang mempertimbangkan untuk menggunakan online atau semi, gitu. Kalau memang server pusat itu sudah memang siap untuk ini, kami mungkin akan melanjutkan dengan online, tinggal memperkuat nanti bandwidth di sekolahnya saja. Kalau memang kemungkinan bermasalah lagi, nanti akan pindah ke kami moda gitu, ke modanya jadi semi online gitu. Jadi mohon penjelasannya ataupun kira-kira server pusatnya itu memang sudah siap ataupun tidak gitu. Kalau misalnya siap berarti mohon tadi kita memperkuat di bandwidth sekolahnya aja. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Nono, bandwidth-nya berapa Mbps kemarin waktu 6? Kebetulan kan saya kan sudah akhir, jadi sudah dipakai dari awal sih, dari awal mungkin sudah turun gitu kan bandwidth dari itu teh. Kan biasanya ada kuota, misalnya kekuatan bandwidth-nya gitu kan. Jadi itu sudah habis, jadinya kan dipakai di lab, dipakai kantor juga gitu. Ya, saya ke Pak Yayat dulu. Pak Yayat, mohon maaf dulu sebentar. Pak Yayat waktu kemarin online itu lancar tidak Pak Yayat?
Begini, kemarin saya coba 25 siswa. Kebetulan masalah itu kayaknya hampir sama. Saya juga cuma 6 orang yang masuk, cuman berbeda soal-soal gitu. Jadi tidak semuanya masuk, tidak bisa login, minta di reset lagi, terus aja. Reset lagi. Yang penting kemarin mas saya mencoba anak bisa simulasi dulu gitu. Cuman kalau masalah berhasil sampai selesai melewati step-step itu tidak sampai maksimal, tidak sempurna gitu. Ya kalau masalah awal biasanya seperti dulu kita coba kan, waktu sebelum pandemi ini kita pernah mencoba, ya seperti dulu lah, seperti itu Pak Wan. Jadi kalau masalah bandwidth kayaknya kita sudah lebih kemarin gitu. Ya. Terima kasih Pak Yayat. Nah, jadi Kang Nono, untuk yang simulasi di awal itu biasanya selalu terkendala dengan berbagai masalah begitu. Karena server pusat itu mencatat. Jadi simulasi ini sebetulnya untuk mengecek kekuatan server pusat begitu. Server pusat pasti dalam pelaksanaannya nanti sudah menyiapkan yang bagus. Jadi begini, logikanya ada logika yang ekstrim saya begitu. Nanti kita akan AN itu menggunakan Fortuner. Sekarang coba dulu di Avanza deh, coba dulu di Agia gitu. Oh ternyata Agia ini ada masalah nih gitu. Begini masalahnya. Nanti tinggal lagi ke yang sekarang nih, yang saya mengikuti sekarang di sesi terakhir untuk simulasi itu Avanza. Padahal sudah siapkan Fortuner begitu. Jadi begitu Pak Kang Nono begitu. Jadi server pusat sudah siap antisipasi. Sekarang sedang mencatat. Nah, harusnya kemarin itu tiap sekolah melaporkan, oh ini masalahnya begini, kendalanya begini, laporkan ke apa namanya, ke helpdesk kabupaten ke provinsi sampai ke pusat sehingga ada rekapannya. Oh, ternyata begini kasusnya. Seperti itu. Menurut saya Kang Nono untuk online pusat sudah mempersiapkan lebih matang. Tinggal kita yang saja yakin di mana, di online atau di semi online. Kebanyakan yang sesi online pun di hari pertama, di sesi yang pertama itu kemudian banyak yang mandek. Sekarang saya di sesi simulasi yang sekarang nih, di hari ke sekarang, yang kedua, itu lancar-lancar saja. Mungkin hasil evaluasi di yang pertama, oh pakai Agia ini macet, di Avanza juga macet. Nah, sekarang nih ke Innova begitu, nanti lama-lama ke apa namanya, ke Fortuner misalnya seperti itu. Mohon maaf saya menyebutkan merek, sebagai analogi saja. Begitu Kang Nono. Ya, terima kasih Pak. Sudah jelas ya, Pak Nono. Mangga ada lagi? MI ini gimana? Nanti selesai acara baru tanya-tanya. Ayo, barangkali ada yang masih punya permasalahan. Begini Pak Awan. Pak Awan, bentar. Ada beberapa madrasah, khususnya MI ya, untuk yang menumpang. Nah ini nanti statusnya seperti apa ya? Nanti untuk proktornya, terus kemudian siswanya nanti ini kan kalau emang menumpang karena nggak ada simulasi ya kemarin adalah khusus mandiri. Nah itu seperti apa? Untuk yang menumpang. Sebaiknya yang menumpang juga ikut simulasi, lihat minimal operatornya yang mengerti dunia teknologi itu ikut simulasi gitu. Misalnya MIA menumpang di MTS X, nah maka operator dari MIA ikut simulasi di MTS X karena nanti dia sebagai pendamping siswanya. Begitu, gitu. Statusnya silakan atur saja kerjasamanya seperti apa kerjasamanya. Sebaiknya semuanya terlibat karena siapa tahu nanti ke depan siswa itu dilepas ya MI, ya MTS, ya MA ke depannya begitu. Maka semuanya bertahap sekarang. Dulu kan MTS, maaf ya, dulu MTS itu ke MA misalnya. Sekarang kan MTS sudah mandiri luar biasa, begitu. Tinggal MI-nya begitu Ibu. Jadi silakan diatur saja kerjasama seperti apa. Itu ada bukti tertulis, saya sarankan operator dari MI ada yang bisa ikut ketika simulasi. Ketika gladi wajib ikut semua begitu. Operatornya ya siswanya agar operator bisa membimbing para siswanya. Karena biasanya kalau siswa yang pendidikan dasar itu lebih akrab dengan pembimbing di sekolahnya dibanding yang lain begitu. Itu saya ada psikologis lain.
Oh begitu ya. Terus kemudian untuk proktor yang berperannya, kalau yang menumpang atau yang menumpang? Nah, kalau yang biasanya yang semi online begitu kan, terutama yang menggunakan semi online, maka proktor utama itu sekolah yang ditumpangi, itu harus menjaga karena itu peralatan saya begitu. Tapi kalau yang online, nah itu bisa pilih-pilih lah, artinya proktor dari MTS yang tumpangi tetap harus ada sebagai proktor utama, dan proktor dari MI atau yang menumpang begitu itu boleh yang bukan yang utama tapi sebagai pendamping saja. Tapi kalau belum paham betul, lebih baik ya yang ditumpangi menjadi yang utama. Kalau sudah paham ya pilih-pilih, artinya ada pengaturan. Karena biasanya menggunakan peralatan orang lain atau dipakai orang lain itu agak berbeda di hati begitu. Jadi ada perasaan lah begitu, perasaan yang berbeda. Sedangkan diatur saja itu MOU-nya seperti apa, diatur saja. Mungkin ada yang sudah biasa nih, yang teman-teman dari MI biasa seperti itu. Ya mungkin karena ini ada beberapa ini ya, mungkin yang masih baru bergabung, jadi ya mungkin masih kebingungan begitu. Maka yang lain ada MI, Yastika tadi? Iya. Ini menambahkan Bu pertanyaan dari Bu Dia, Pak. Oh MI ya, Untuk MI, nah untuk pemetaan atau penempatan MI yang menumpang itu yang berkewenangannya siapa gitu? Untuk menempatkan kemana-kemananya. Itu aja, Bu. Oh ya. Terkait yang menumpang, Pak, berarti untuk pemetaannya seperti apa? Kewenangannya dari kita, kabupaten, atau dari pusat? Untuk yang menumpang dan ditumpangi, itu kalau MI MTS kan Kemendagri mengatur itu, silakan diatur sedemikian rupa yang terdekat lah, gitu. Yang terdekat dan mudah dijangkau oleh semua pihak, baik oleh siswa ataupun oleh operator misalnya. Itu yang mengatur di pihak bawah. Ya, contoh misalnya kami gitu kan, kami misalnya ada sebuah sekolah di kota Kuningan ada sebuah sekolah misalnya SMA 1 gitu, SMA 1 Kuningan, SMA 2, SMA 3 misalnya. Itu kan di kliniknya ada SMP 7, SMP 1, 2, 3. Nah itu yang mengaturnya di antara yang terdekat itu. Kalau misalnya ada dari misalnya gitu kan, dari MI mana gitu, Subang mau menumpang di SMA 1 Kuningan, ya boleh-boleh saja. Risiko bagaimana itu kan begitu. Lebih baiknya MI Subang itu numpangnya ke SMA Subang. Nah, jadi yang ditumpangi boleh SMA, boleh mana saja. Yang penting yang terdekat dengan itu kan dengan pihak sekolah yang sudah siap ditumpangi, yang mandiri masih begitu. Itu tidak ada yang mengatur secara rinci, yang mengaturnya adalah di pihak bawah, dalam hal ini Kemendag, kabupaten mungkin ya kalau untuk MI, MTS dan sebagainya. Silakan cari sekolah yang terdekat yang memungkinkan untuk semua pihak bisa saling membantu. Begitu. Oh, begitu. Ya, oke. Mangga yang lainnya? Ya, Spika tadi ini ya? Ya. Ya, oke. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kan kemarin menerima DNT ya, ternyata beda sama dengan penarikan BUAN ya dari aplikasi itu. Apa mengambilnya itu dari BUAN atau dari DNT itu siswa itu gitu. Terus tadi saya sudah melaksanakan simulasi daring ya, saya sudah melakukan online itu, alhamdulillah selama simulasi itu lancar semua ya. Saya coba 15 peserta itu lancar dengan pakai 20 Mbps. Ini sharing aja ya. Jadi 20 Mbps itu masih bisa, masih lancar. Dan sesi keduanya saya coba pakai 20 peserta itu masih bisa, tapi sedikit lemot lah gitu. Masih bisa, cuman kalau 20 Mbps itu masih bagus ya untuk 15 orang gitu. Itu yang pertanyaan yang tadi, apakah yang ngambilnya itu dari DNT atau dari BUAN gitu. Ya. Ya, gitu aja Bu. Enggak, Pak Wan.
Ya, terima kasih. Yang di BOAN berapa peserta, Pak? Ada 49, Pak. 49. Yang di DNT? Yang DNT sama 49, cuman yang ada di BON sama itu ada 6 orang yang sama gitu. Yang lainnya beda semua. Ada yang sama itu 8 orang. Gitu. Beda gimana Pak maksudnya? Siswanya tuh. Namanya? Kan ya nama siswanya gitu. Ya pas AN itu yang dari DNT itu seharusnya kan dari harus pelatihan dulu ya yang siswanya juga. Jadi takutnya pas pelaksanaan itu ngambil dari DNT gitu. Untuk peserta AN itu dari DNT, Pak? Ada DNT. Dari DNT. Tapi tadi pas simulasi itu beda semua, yang sama itu cuma 8 orang. 8 siswa. Gitu pas ditarik dari BAN tuh. Pas ditarik dari BAN, dari aplikasinya. Yang sama itu 8 orang. Gitu, yang Pak. sama 8 orang? Ya. Yang 41-nya beda lagi orangnya gitu. Tapi dari MTSSPK siswanya. Total siswa ada berapa, Pak, total siswanya? Yang kelas 8. Iya, ya. Semuanya. Ada 200 lebih, Pak, 200-an. 200 lebih. Ya. Data di DNS dengan di DNT sama tidak, Pak? Kalau saya DNS belum tahu sih, yang kemarin itu dari DNT, kalau nggak satu yang dari Pak Yayat tuh. Iya, maksudnya DNT itu bersumber dari DNS. DNS dari biodata semua. Iya. Untuk nanti pelaksanaan itu diambilnya yang DNT karena daftar nominasi tetap. Gitu. Oh gitu. Tapi nanti tadi pas simulasi itu ternyata beda semua siswanya. Oh, sudah dicek di WPNBK-nya? Sudah. Sama dengan DNT? Beda. Di WPNBK, beda dengan di DNT? Iya. Ada 8 orang yang sama itu, yang 41-nya beda semua. Ya, Bapak silakan konfirmasi untuk pendataan ke tim EMIS, Pak ya, ke tim EMIS, kemudian ke tim pendataan begitu. Silakan koordinasi dengan tim pendataan. Mengapa bisa terjadi seperti itu, Pak, begitu ya? Yang jelas patokannya itu nanti DNT. DNT dan semua yang di DNT itu logikanya terdaftar di ANBK, di web ANBK maksudnya begitu. Dan pas lihat itu beda semua gitu, hampir beda semua lah, ada 41 yang beda gitu, 8 orangnya sama gitu. Ya, coba nanti dicek lagi mendekati ke Gladi, Pak. Oh, Gladi. Ya, coba dicek setelah simulasi dan Gladi silakan dicek. Apakah terus berubah? Pengaturan sesinya itu jatuh langsung atau nanti tunggu aja dulu? Soalnya kan beda gitu sama DNT-nya, pengaturan sesinya. Dari sekarang atau nanti aja? Menurut saya sekarang kita saja dulu yang ada ya. Ya. Yang ada, nanti Bapak konfirmasi ke tim pendataan mengapa bisa terjadi seperti ini. Nah, biasanya yang akurat itu sebelum Gladi, Pak, sebelum Gladi begitu. Mungkin yang SLTP, baik SMP atau MS, mungkin datanya belum oke, mungkin belum oke. Jadi yang sekarang yang diokekan yang SLTA dulu ya, MA, SMK, MA. Oh, iya. Coba nanti koordinasi dengan tim pendataan, Pak ya, untuk itu. Iya. Soalnya saya kaget pas lihat tuh beda semua. Padahal yang DNT itu udah pelatihan dari awal tuh buat AN tuh. Pas tadi pas simulasi itu beda gitu. Pas kemarin. Saya kaget. Mungkin ada resampling atau pengulangan sampling pengecekan peserta mungkin pernah terjadi mungkin atau tidak gitu. Ya. Begini, Pak Wan bisa saya bicara? Ya, mangga Pak ya. Kebetulan kan saya posisi di ZNet ya, generate sampling. Sampai saat ini belum pernah generate ulang. Dan itu baru hanya satu MTS yang terjadi seperti itu dari Pak Ahmad. Kemudian dari provinsi juga itu tidak ada istilahnya untuk Kabupaten Kuningan tarik ulang gitu. Kemungkinan untuk di kartu peserta ini simulasi Pak Ahmad sama dengan DNT tidak? Tidak ya? Oh, untuk nomor pesertanya maksudnya gimana, Pak? Ya, yang
Kalau nama sih cuma tidak ada ya, tidak ada namanya ya. Ya peserta berapa gitu. Tapi itu ada pengaruh tidak Pak Wan kalau misalkan nama yang itu cuman di nomor peserta dilaksanakan oleh yang sesuai DNT, itu ada pengaruh tidak? Kira-kira. Pengaruhnya ketika nanti di pengawas Pak, gitu. Namanya si A, gitu kan. Nah si B gitu. Itu Pak. Tapi kalau mau berbuat tidak baik, ya aman-aman saja gitu kan. Tidak baik Pak ya. Itu aja. Ya udah itu nanti bisa dicek lagi atau dikonfirmasi oleh Budiah dari Penman. Ya. Mudah-mudahan sebelum gladi, setelah simulasi dan setelah sebelum gladi sudah oke gitu aja sebenarnya sih. Ya. Yang MTS atau yang MTS ya, SMP MTS sebetulnya mudah-mudahan belum tarik data sempurna mudah-mudahan. Karena sekarang fokusnya di SLTA dulu. Ya kebetulan saya tidak merasa generate sampling lagi gitu sampai saat ini. Kenapa tuh? Pas DNS juga itu kan sudah generate berarti. Kami sudah selesai di DNS dan tidak melakukan lagi generate sampling karena udah peak lagi sampai keluar DNT. Jadi ya menjadi siluman. Terima kasih Pak Mat. Nuhun tos gitu nabihana. Ya. Untuk MTS kira-kira masih bisa tarik data nggak Pak? Mungkin kalau tarik data saya tidak tahu pasti Bu, itu karena tim pendataan. Mudah-mudahan sih ada perbaikan data, mudah-mudahan perbaikan data sebelum gladi gitu. Oh gitu. Mudah-mudahan ya. Soalnya masih ada beberapa siswa yang di verbal PD-nya itu masih belum masuk ya. Jadi supaya untuk memenuhi siswa, sebenarnya kurang sih. Jadi untuk MTS kan 45. Nah, ini memang kebetulan kurang. Jadi ya pengennya sih ikut untuk nanti pelaksanaan gitu. Berarti nanti syukur kalau emang masih bisa ditarik data, berarti nanti siswa itu kan bisa ikut gitu. Oke, Mangga selanjut. Iya. Oke. Mangga masih ada kah? Iya Bu, itu mengingatkan DNS dan DNT Halo? terkait ya dari Min 6 Bu. Ya, Mangga. Ya terkait yang kebetulan tentang DNS dan DNT mengingatkan itu bagi MI kan ada beberapa MI yang siswanya ada yang belum masuk juga di DNS tuh Bu. Di NBK. Nah, itu misalnya sampai akhir pelaksanaan tidak masuk itu bagaimana langkah-langkahnya dan lain sebagainya gitu. Itu saja Bu. Oke. Ya. Mengapa ini terkait siswa DNT DNS ya? Siswa yang belum masuk sepertinya untuk MI masih bisa ya Pak ya, untuk masih ada waktu ya? Ya misalnya sampai di akhir waktu gitu tuh. Oh, oke. Ya mudah-mudahan nanti ini kan masih lama ya untuk MI, nanti bisa dikoordinasikan ke bagian pendataan karena masih ada beberapa siswa MI kan yang belum masuk ya, karena untuk tadi ada baru hari ini setelah sekian lama menunggu, alhamdulillah baru tadi pagi itu masuk verbal PD dan akhirnya bisa mengikuti asesmen nanti. Jadi mungkin nanti bisa sambil berjalan lah, mungkin bisa sambil ini ya, sering-sering pantau terus web ANBK-nya, masih tarik data. Iya Bu. Mangga, yang lain masih ada? Sudah jelas semuanya, Bapak Ibu? Ibu-ibunya kemana, Bu Ungkun? Ibu Siti? Hadir, Bu. Oh, hadir. Ibu, Mangga, mau bertanya? Barangkali ada permasalahan? Sampai sekarang nggak ada permasalahan, Bu. Aman-aman saja. Pinter Ibu, hebat. Bu. Hebat kapaksa, Bu. Semangat, Bu. Oke, yang lainnya Mangga, Bapak, Ibu. Masih ada? MI, ini bagaimana MI? Mudah-mudahan ini pengalaman pertama ya untuk MI. Iya. Nah, ini untuk terkait status Pak Wan, masih bisa dirubah nggak?
dari misalkan mandiri, kemudian menumpang, kemudian mandiri lagi. Nah, itu gimana? Itu bisa mengajukan di Perpatik, dicoba Perpatik. Bisa diajukan sebelum gladi. Oh, masih bisa? Dicoba. Untuk nanti ke sinkron ke web ANBK-nya, apa itu prosesnya langsung? Apa harus nunggu? Kemarin kan ada yang sampai 8 jam ya untuk perubahan ke ANBK-nya itu. 24 jam, Bu. 24 jam. Oh, 24 jam. Kerja 24 jam dari Perpatik ke web ANBK-nya begitu. Oh, oke. Oke, siap. 8 jam bagus, Bu. Mudah-mudahan lebih cepat, mudah-mudahan lebih cepat. Oh, oke. Mangga, itu untuk jadi bahan pertimbangan untuk jenjang MI ya. Takutnya setelah simulasi yang tadinya mandiri, saya mau menumpang atau balik lagi mau mandiri. Nah, itu. Mangga, masih ada? Kalau untuk yang MTS gimana, Bu? Oh, yang mana, Bu? Oh, yang satu siswa itu? Iya. Oh, untuk itu sudah saya laporkan. Nanti menunggu hasilnya, Ibu ya. Kebetulan kan itu di emisnya nggak ada masalah. Jadi nanti kita tinggal tunggu saja di Perpal PD-nya ya. Siap, Bu. Oke. Mangga, masih ada? Masih ada 20 menit sebenarnya. Apa sudah cukup? Cukup. Oh, cukup. Ya, Pak Iwan? Man 1? Tidak ada? Oke. Sekapisan. Dari saya, Bu. Oke, semoga puas ya. Oh, Pak Yayat mau menambahkan? Ini khusus untuk teman-teman Oh, mangga. yang ditunjuk mengikuti acara ini ya, terutama KKM lah. Tolong nanti kalau ada sesuatu hal bisa dibantu. Nah, iya, betul. Ya, karena ya mungkin bisa saja pengalaman teman-teman di MTS negeri bisa membantu teman-teman di bawah gitu. Masih jauh maksudnya mah. Iya, iya. Jadi sharing ya. Kendala teknis ya, Nah, kendala itu, teknis. betul. Saling betul. membantu lah. Kemudian nanti untuk masalah apa namanya? Puntennya pawannya pilih. Ya. Untuk masalah pemetaan ini MI menumpang di mana ya secepatnya oleh Ibu lah dari Penmad. Oke, siap. Sama Pak Tatang mungkin bisa ditindaklanjuti. Kemudian untuk pengawas silang juga bisa ditindaklanjuti secepatnya gitu. Ya syukur-syukur pas gladi itu bisa digunakan gitu. Biar ya pengawas juga ikut gitu. Ya Pawan, boleh tidak? Iya. Ya udah itu saja Bu. Terima kasih. Oke, ya. Karena untuk peserta MTS yang hadir dalam acara ini kan perwakilan setiap KKM. Jadi diharapkan setelah kegiatan ini, kemudian barangkali masih ada rekan-rekan lain yang belum paham, nanti tolong dibantu. Kita sharing sama-sama ya, saling bantu. Begitu juga MI, ini MI mudah-mudahan bisa dipahami apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber, kemudian bisa menyampaikan kepada yang lainnya karena barangkali ada yang mau mandiri ya. Rata-rata ini menumpang Pak Awan untuk MI mayoritas menumpang, jadi yang mandiri itu hanya 19 madrasah. Jadi kemungkinan ini PR besar untuk pemetaan yang menumpang. Baik, mungkin karena sudah sore juga. Terima kasih sebelumnya Bapak narasumber telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, operator dan proktor yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya. Semoga sukses, sehat selalu, sampai nanti pelaksanaan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Baik, dari saya dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga hatur nuhun sadayana. Terima kasih, saya juga mau pamit. Terima kasih Pak Ayat. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mangga sami-sami. Ya.